Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang tentang quiet luxury. Quiet luxury bisa membuat kita lebih memikat. Di sini saya akan bagikan jawabannya. Keanggunan dan berkelas itu bukan hanya dari merek yang tertempel di tubuh yang digembar-gemborkan tadi. Kelas bukan ada pada merek yang kamu pakai, namun perhatian pada detailnya. Fokusnya adalah pada keindahan yang melekat pada produk, yang dirancang dengan baik dan dibuat dengan baik juga. Seorang dengan selera berkelas akan terlihat dari auranya. Bagaimana ia men-treat logo dengan respect. Apakah memakai wastra Indonesia bisa dikategorikan quiet luxury? Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari yang memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang tentang quiet luxury, kemewahan yang sopan dan halus. Tentang keanggunan dan kemewahan yang subtle, yang halus, sopan, yang kita melihatnya bisa langsung dalam benak kita. Kita bilang, orang ini keren, taste-nya oke banget, tanpa terlihat ada brand atau merek yang mencolok. Padahal dia biasa-biasa aja, tidak terlihat semuanya. Nah, jujur ini yang saya personally suka. Klasik, mengagumkan, ini yang kita sebut sebagai ciri-ciri quiet luxury dan elegance whispering. Kemewahan dan keanggunan yang halus, yang justru membuat orang terpesona dan mencuri-curi pandang ke orang yang bikin kita kagum itu. Quiet luxury bisa membuat kita lebih memikat. Di sini saya akan bagikan jawabannya. Sekarang ini pasti kamu sering dengar quiet luxury dan dikaitkan dengan old money people. Kini banyak berseliweran dan FYP di beranda sosial media kamu pasti. Ini bukan karena orang sudah mulai enek melihat brand-brand di tubuh orang, terutama seorang public figure yang biasa mengunggah foto atau video mereka dari dirinya hingga anak-anaknya yang seolah melantangkan, lihat aku ini kaum high class society. Namun sebaliknya, banyak yang mulai menyadari bahwa keanggunan dan berkelas itu bukan hanya dari merek yang tertempel di tubuh yang digembar-gemborkan tadi, namun adalah kualitas outfit yang dikenakan, dan lebih dari itu juga kualitas dari diri orang tersebut. Sebagai seorang generasi boomers yang lahir di antara generasi senyap atau silent generation dan generasi X, saya berada dan terbiasa dengan quiet luxury ini. Pada saat itu, referensinya ya orang tua saya sendiri. Belum ada sosial media, belum bisa nge-google. Paling-paling majalah asing yang juga langka. Berkaca dari ayah saya, beliau itu punya sepatu hanya 4 saja. Namun saya tahu itu terbuat dari bahan berkualitas, kulit asli. Mereknya cukup di dalam, di bawah telapak kaki beliau. Kemeja, dasi, jasnya, bahannya jahitannya flawless. Mereknya tersembunyi di dalamnya. Beliau selalu mengatakan, cukup tahu profesi kita apa, kegiatan kita apa,
Jadi kita punyai yang cukup untuk menunjang kegiatan kita tersebut. Yang terpenting kita menghargai diri kita dan menghormati orang yang akan kita temui dan acaranya apa. Sekarang saya berterima kasih pada beliau. Oh, itu yang dimaksud quiet luxury. Jadi apa itu quiet luxury? Kita mulai dari fashion dan gaya hidup ya. Quiet luxury itu sebuah kemewahan yang lembut yang direfleksikan pada gaya yang lebih menekankan keanggunan yang klasik bersahaja. Simple dengan cita rasa tinggi. Ia tidak menampilkan kemewahan yang mencolok dari logo yang berlebihan. Ia mengutamakan kualitas, craftsmanship, dan desain yang timeless. Pendekatannya effortless, halus, namun cantik dan berkelas. Singkatnya, menurutku quiet luxury itu memilih barang dan hal yang layak kita invest. Timeless quality over quantity. Jadi mempunyainya untuk nilainya, bukan untuk mengkoleksinya dan menumpuknya dan memakainya dengan menghargai produknya sepenuhnya. Yuk kita bahas quiet luxury yang bisa bikin kamu berkelas. Definisi kemewahan yang sopan dan anggun, yang memberikan vibes, bukan yang meneriakkan atau yang ngumumin aku tahu barang mewah dan punya kemewahan kekayaan. Sini. Oke, the etiquette of quiet luxury itu, pertama, kualitas di atas kuantitas. Dengan keanggunan yang bersahaja, karena seseorang dengan keanggunan yang alami itu, ia memperlihatkan kelas, bukan kekayaan. Karena seorang yang berkelas itu otentik. Ia nyaman dengan dirinya, tanpa perlu setiap kali usaha tampil seperti orang lain yang bukan dirinya, atau usaha punya barang seperti orang lain, yang akhirnya belum tentu cocok untuknya. Apakah hanya untuk pamer saja? Ia menampilkan kecantikan yang asli, natural, yang muncul dengan sendirinya dari dirinya, dengan kesederhanaannya. Ada nih seseorang yang selalu saat ngobrol, ia memegang-megang jamnya yang mereknya besar, bling-bling. Tangannya dinaik-naikkan sambil menggosok-gosok pergelangan tangannya. Seakan mau menarik orang bertanya, jam kamu baru ya? Mereknya apa? Ternyata malah temannya bilang, kamu ada janji lain ya? Kok lihat jam terus? Nah, dia jadi tersipu kan? Oh enggak kok, enggak apa-apa. Terus ia mengalihkan pembicaraan. Sebab kelas bukan ada pada merek yang kamu pakai, namun perhatian pada detailnya. Prioritaskan kualitas tinggi barangnya, kecantikannya, the beauty of the products, kegunaannya, dan bagaimana kamu membawakannya daripada mengejar tren yang hanya sesaat. Fokusnya adalah pada keindahan yang melekat pada produk, yang dirancang dengan baik dan dibuat dengan baik juga. Jadi bukan membeli karena logonya. Kedua, fokus pada timeless classic, karena seorang yang menghargai nilai dan keahlian pembuat dari barangnya akan selamanya memberi kesan gaya yang abadi. Apakah ini hanya berlaku untuk designers clothing, bag, shoes saja? Kita dengan kearifan lokal juga bisa berkelas tinggi dan anggun. Temanmu yang berkelas bila ditawarkan, ini batiknya mahal loh, buatan A. Ia akan tersenyum, dan mengangguk saja. Tapi kalau kamu bilang, ini batik tulis langka, dibuatnya hingga 6 bulan, pembatiknya sudah turun-temurun, yang motifnya ini diambil dari pakem batik klasik Jawa kuno dengan filosofi kesahajaan, seorang empu perempuan. Nah, teman tadi akan menghampiri, mengagumi, memegang,
dan akan bertanya lebih mendalam lagi tentang detail kisah dalam motifnya. Nah, the best part of it, dia membelinya. Berkelas dengan merangkul siluet dengan desain klasik yang tetap abadi, yang tidak mengikuti tren yang biasanya hanya berlaku sesaat. Menghargai nilai dan keahlian di balik pembuatannya, dalam hal ini pembatiknya. Jadi, berinvestasilah pada barang-barang klasik yang lebih tahan lama, baik dari gayanya maupun daya tahannya. Ketiga, melimitasi tampilan jenama atau brand. Karena sebuah jenama atau brand atau merek produk mewah lebih menekankan produknya daripada nama mereknya. Ada beberapa merek yang hanya meletakkan logonya dengan sopan kecil di sudut tertentu. Misalnya untuk tas pada gemboknya, kemeja logonya dibordirkan pada sudut, juga pada blus, pada manset kemeja pria, jadi itu di lengannya ya, di sudut bawah dasi atau di balik dasinya. Dahulu jenama-jenama besar Prancis seperti Chanel, Yves Saint Laurent, Hermes, Dior, Bali dari Swiss, dan brand Amerika Ralph Lauren menyematkan logonya hanya pada buckle pembuka tasnya. Bahkan brand Itali Gucci, bila kita melihat stripe yang ada di tengahnya, hijau merah hijau itu, kita sudah tahu itu pasti Gucci. Seorang dengan selera berkelas akan terlihat dari auranya. Bagaimana ia men-treat logo dengan respect. Penampilannya yang rapi, pakaian yang tersetrika halus, sepatunya bersih. Ia tidak memerlukan logo merek yang menonjol, yang kuat, yang bold, dan di mana-mana. Keempat, perhatian pada detail. Karena orang yang memperhatikan detail menghargai craftsmanship. Ini menjadi hal yang penting buat orang yang berkelas. Dan ini juga kunci bagi yang menyenangi quiet luxury. Sebab kualitas bahan dan eksekusi desain yang cermat berkontribusi pada kesan mewah yang ditampilkan secara keseluruhan. Seorang teman yang berkelas, ia mengatakan, "Aku suka detailnya yang halus, jahitannya yang rapi luar dalam, kainnya yang mewah, dan di badan itu fit, pas." Dia tidak mengatakan desainernya si ini loh. Walaupun desainernya itu masih belum ternama, yang dipedulikannya yaitu tadi. Dan keunggulan ini ia tidak segan-segan ataupun malu mengatakannya. Walau ia sanggup beli dari desainer yang lebih top dan lebih mahal dari itu. Kelima, estetika minimalis. Dari pemilihan warna, fokusnya pada keanggunan yang bersahaja dengan palet warna netral. Umumnya, classy people ini menyukai monokromatik, yang berarti palet warna yang menggunakan variasi warna tunggal atau rona, yang mencakup tints atau warna yang lebih terang, shades, versi warna yang lebih gelapnya, dan tones untuk menambahkan warna di antara kedua warna yang akan mengangkat warnanya tadi. Jadi seperti yang saya pakai ini, biasanya ini tintsnya ini akan menjadi lebih terang, bisa di dalam atau yang di luarnya. Kemudian warna yang lebih gelap biasanya terjadi pada jasnya, dan kemudian kita menambahkan tones yang di sini saya lakukan dengan obi saya. Dan dari rona dasar yang sama. Aksen bisa pada pemilihan sepatu dan aksesoris yang cemat. Nah, untuk estetika yang bernuansa kearifan lokal bagaimana? Saya termasuk yang menyukai ini dan akan menyematkan baik wastra, tas, sepatu yang made in Indonesia.
Kalau dengan wastra, kain batik, tenun, ikat, tapis, songket, itu kan warnanya lebih dari satu. Juga kebaya kutu baru yang kini populer lagi, itu kan berbunga-bunga. Oke, begini. Bagi saya, kita tetap bisa mengenakan pakaian dengan sentuhan budaya dan berkelas. Untuk itu, padu padankan dengan cantik dan kedepankan kaidah tradisional dan budayanya. Padukan warnanya, ambil salah satu warna yang ada di bawahan kamu. Misalnya kamu memakai batik berwarna dasar sogan yang sudah pasti kecoklatan dengan tarikan hitam dan putih pada motifnya. Maka atasannya bisa kamu memakai kebayang polos hitam atau krem. Namun percayalah, untuk pakaian sentuhan tradisional ini, aku pribadi merasa kaya mengenakannya. Karena kekayaan maknanya, filosofinya, pengerjaannya yang bisa berbulan-bulan membuatku bangga memakainya. Apakah memakai wastra Indonesia bisa dikategorikan quiet luxury? Yes, 100% bisa. Karena dengan kemewahan tenunannya, keindahan motifnya yang rumit, bahan bakunya yang berkualitas tinggi, bagi yang memahami akan bisa menilai, mengetahui asal daerahnya mana dan berapa nilai fisiknya dalam rupiah, walau tanpa brand, tanpa logo. Sehingga sering dijadikan status simbol pada upacara adat dan upacara keagamaan misalnya, akan terlihat status sosial pemakainya. Keenam, menghargai pengalaman eksklusif. Selain produk atau hal, quiet luxury dapat meluas sampai ke suatu pengalaman eksklusif dan personal. Karena ini akan memberikan sentuhan yang lebih sebagai kenyamanan. Selain produk yang membuat seorang merasakan kemewahan yang eksklusif dan sopan, bisa juga didapat dari konsultasi yang bersifat pribadi atau suatu layanan yang bisa dipesan terlebih dahulu. Rilis edisi terbatas misalnya, dan mengundang secara khusus yang benar-benar eksklusif di kalangan terbatas. Seorang teman yang akan traveling ke Maldives, ia secara khusus belajar diving, menyelam beberapa minggu sebelum berangkat ke Maldives. Ia menikmati liburannya to the fullest, menyesuaikan dengan destinasi liburannya. Jika teman-teman seorang pakar etiket misalnya seperti saya, klien dapat melakukan training atau kelas tata krama secara pribadi, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Jika teman seorang seniman lukis, art and craft, bisa memberikan kelas secara pribadi juga. Ketujuh, sustainability and mindfulness. Saat ini, seorang dengan quiet luxury semakin peduli dengan hal yang berkelanjutan dan berkesadaran. Mencari produk yang dibuat dari bahan yang ramah lingkungan, brand yang memprioritaskan praktik yang etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan pandangan yang berkembang, konsumsi yang bisa long lasting, menginvestasikan diri pada barang-barang yang bisa dipakai dan tahan lama. Ingat kata-kata fashion fades, style is eternal. Fashion itu bisa memudar, tapi gaya itu langgeng. Jadi investasikan pada gaya pribadi yang mengekspresikan dirimu. Saya mulai melakukan ini karena saya penyuka wastra, kain-kain. Saya meluangkan waktu untuk menstyling kain-kain saya sebagai bawahannya, dan atasannya bisa saya padu-padakan dengan kemeja putih atau blazer atau kebaya janggan dan lainnya. Teman-teman,
quiet luxury itu dapat dimanifestasikan dalam berbagai industri, dari fashion, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, hingga traveling experiences seperti teman saya tadi. Nah, bagaimana quiet luxury dalam kehidupan sehari-hari? Ini bagaimana kita bisa menggabungkan sophistication, keanggunan yang subtle, dan kualitas ke dalam kegiatan sehari-hari kita. Ini tentang keanggunan yang sopan dan cantik. Kita bisa memfokuskan pada pilihan barang-barang ataupun kegiatan yang mindful, yang dibeli ataupun yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehidupan yang memang kita maui, ketimbang menampilkan benda-benda ataupun kegiatan yang mengagungkan kekayaan yang mahal-mahal. Instead, temukan keanggunan dalam simplicity dan memprioritaskan mengisi diri dengan pengalaman, pengetahuan daripada harta benda. Kita bahas quiet luxury dalam rutinitas sehari-hari di lain video ya. Jadi teman-teman, pada dasarnya quiet luxury adalah tentang bagaimana kita mengekspresikan kemewahan dan sophistication, karisma melalui keanggunan yang bersahaja. Dengan desain cantik, simple, anggun, yang klasik, yang tak lekang oleh waktu, daripada mengandalkan screaming the logo, meneriakkan logo-logo dengan keras di baju, tas, sepatu, atau tampilan yang menyilaukan mata. Quiet luxury menekankan eksklusivitas dan cita rasa yang tinggi, tanpa menunjukkan kemewahan secara terang-terangan. Intinya, quiet luxury adalah bagaimana kita mengekspresikan dengan sopan melalui kualitas, keahlian pembuatannya dan pembuatnya atau craftsmanship-nya, dan gaya yang sopan yang tidak memajang kekayaan yang berujung pada flexing. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di ETQ berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.